Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Saya, Hadi Suprapto Arifin, pengampu mata kuliah Perencanaan Komunikasi. Saudara, kita kembali bergabung di kelas pembelajaran Perencanaan Komunikasi. Kemarin saya sampaikan modul 2 dan Anda lanjut dengan Pak Iksan di modul 3. Nah, kita akan bahas sekarang pada modul yang keempat tentang langkah-langkah di dalam perencanaan program komunikasi. Saudara, apa saja langkah-langkahnya ketika kita akan membuat perencanaan program komunikasi? Ada banyak hal, ada banyak model seperti yang kemarin Anda bahas di dalam modul ketiga. Setidaknya telah dipaparkan ada 15 model. Dan dari banyak ahli itu, kemudian saya akan coba di sini 3 model langkah-langkah yang lazim biasa dilakukan pada perencanaan program komunikasi. Yang pertama, ada model langkah analisis masalah. Jadi, langkah ini dimulai bagaimana kemudian kita melakukan analisis masalah. Anda boleh menganalisisnya dalam 2 model. Bisa menggunakan PES, bisa juga menggunakan analisis SWOT. Mana yang Anda pilih, saya pikir tidak ada masalah. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, langkah berikutnya adalah kemudian menetapkan tujuan atau menyusun tujuan. Anda sudah lakukan analisisnya, baru kemudian tetapkan tujuan. Langkah yang ketiganya adalah identifikasi dan segmentasi sasaran. Jadi tujuan terlebih dahulu ditetapkan, baru kemudian Anda melakukan pemetaan khalayak. Pada sisi ini sebenarnya saya agak tidak sepakat ya. Tapi oke, kita lanjutkan saja. Bahwa tetapkan dulu tujuan, baru kemudian identifikasi khalayak sasaran. Lalu kemudian menetapkan publiknya siapa. Baru kemudian lanjut dengan membuat strategi dan taktik di dalam program komunikasi yang akan Anda rancang dan implementasikan. Langkah selanjutnya adalah alokasi waktu dan sumber daya. Berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan untuk membuat program ini? Sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Semuanya diinventarisir. Dan setelah itu, baru kemudian Anda melakukan evaluasi dan tinjauan atau MONEF. Yang terakhir, baru menyajikan rencana program komunikasi. Ingat bahwa di dalam perencanaan program ini segala sesuatunya secara formal tertuang di dalam dokumen. Saudara-saudara sekalian, itu model langkah yang pertama. Kita lanjut pada model langkah yang kedua. Ini relatif lebih sistematis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tahapan atau 9 langkah. Yang pertama adalah membuat analisis situasi dan audit komunikasi. Jadi, kita lihat analisis situasinya, dan itu sudah kita bedah di dalam modul yang kedua ya. Bagaimana kemudian masalah-masalah yang ada, yang berkembang di dalam masyarakat menurut kacamata masyarakat. Ingat, bukan menurut kacamata kita,
tapi menurut kacamata khalayak itu sendiri. Analisis situasi, lihat sikap pandang mereka terhadap masalah yang dihadapi, terhadap rencana solusinya. Kita inventarisir itu semua. Baru kita masuk pada audit komunikasi. Nah, di dalam audit komunikasi ini, kita akan melihat bagaimana pola perilaku masyarakat berkomunikasi, pola kepemilikan media, pola penggunaan media, dan sebagainya. Semuanya kita inventarisir. Selanjutnya, pada langkah model ini kemudian ditetapkan siapakah sistem sumber yang akan dimainkan. Dengan kata lain, komunikatornya siapa yang akan kita siapkan, yang akan nanti turun ke lapangan melakukan berbagai aktivitas program yang sudah kita tetapkan. Ketiga, baru di situ kita membuat analisis khalayak sasaran. Sekali lagi, orang banyak menyebutnya dengan pemetaan khalayak. Pada sisi ini, seorang perencana, seorang pegiat program komunikasi betul-betul harus memahami siapa yang akan menjadi khalayak sasaran itu. Siapa mereka? Itu kita identifikasi secara utuh. Jangan sampai kemudian ada kekeliruan-kekeliruan. Nah, baru langkah yang keempatnya, ketika sudah dipahami siapa khalayak sasaran, bagaimana mereka mempersepsi masalah yang ada, bagaimana mereka berharap pada pemecahannya, pada solusinya, maka baru kita menetapkan tujuan. Jadi tujuan tidak ada di awal, tetapi tujuan itu kita tetapkan setelah kita memahami siapa khalayak sasarannya, setelah kita memahami bagaimana khalayak sasaran mempersepsi masalah yang ada. Selanjutnya adalah melakukan analisis strategi media. Basisnya adalah dari audit komunikasi, dari perilaku bermedia, dari kepemilikan media, baik media massa maupun media baru yang berbasis internet, atau kemudian non-media, saluran yang bersifat langsung, komunikasi tatap muka, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis pengembangan pesan. Jadi ketika kita paham khalayaknya, kita sudah tetapkan tujuannya secara gamblang, kita tetapkan medianya, maka baru kemudian kita bermain dengan pesan. Bagaimana pengembangan pesan dilakukan? Karena di dalam konteks pengembangan pesan ini, sekali lagi harus disesuaikan dengan kondisi khalayak dan disesuaikan dengan media yang akan kita gunakan. Jadi semuanya tidak berbasis selera kita, tapi mengacu pada data yang sudah kita inventarisir. Maka langkah selanjutnya, media sudah kita tetapkan, pengembangan pesan sudah kita desain, baru kemudian kita masuk pada produksi media. Bolehlah kemudian kita produksi, apakah wujudnya poster, apakah wujudnya siaran di televisi, apakah wujudnya kemudian berbagai informasi yang kita bagikan lewat surat kabar, atau TikTok, Instagram, dan berbagai media baru, media sosial yang biasa digunakan oleh khalayak sasaran. Kita produksi media.
Nah, di tengah-tengah antara pengembangan pesan dan produksi media, sebenarnya sebelum kita finalkan, sebelum kita eksekusi produksi media, ada yang namanya uji coba media. Saudara-saudara sekalian, jika itu semua sudah dimainkan, maka kita akan masuk pada manajemen program. Nah, di dalam manajemen program ini bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan yang kemudian masuk di dalam perencanaan komunikasi itu dibuat di dalam rundown-nya, dibuat dalam timeline-nya. Disinilah kemudian berbagai sumber daya di dalam proses program komunikasi ini akan ditata sedemikian rupa. Dan yang terakhir, bagaimana kita melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Betapa pentingnya monitoring dan evaluasi. Banyak para pegiat perencanaan program komunikasi yang relatif kemudian abai terhadap MONEF ini. Jika MONEF ini tidak dilakukan, bagaimana kita bisa mengukur apakah program komunikasi yang kita buat itu berhasil atau gagal? Seberapa besar tingkat kegagalannya? Seberapa besar tingkat keberhasilannya? Semua itu baru bisa kita ketahui kalau kita melakukan MONEF. Monitoring dan evaluasi. Itu adalah model yang kedua. Model yang ketiga sedikit lebih simpel. Ada 8 langkah. Mari kita lihat satu persatu. Pada model langkah yang ketiga ini adalah diawali dengan menganalisis masalah. Di modul 2 ini sudah dibahas tuntas nih, tentang bagaimana menganalisis masalah, tentang mengidentifikasi masalah. Baru langkah berikutnya adalah memahami, menganalisis khalayak sasaran. Program ini akan diberikan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Khalayak yang mana? Maka itulah yang harus kemudian kita pahami secara detail karakteristik khalayak tersebut. Jika kita sudah melakukan pemetaan khalayak secara detail, secara akurat, maka baru kita tetapkan tujuan. Tujuan selalu berorientasi pada kebutuhan yang ada pada khalayak, bukan versi kita, tetapi sekali lagi versi khalayak. Nah, baru langkah yang keempatnya adalah melakukan strategi pemilihan media atau saluran komunikasi. Semuanya lagi dan lagi bukan atas dasar kesukaan kita, orientasinya, tetapi pada khalayak. Media atau saluran komunikasi yang biasa digunakan oleh khalayak, itulah yang akan kita pakai. Selanjutnya sama dengan model yang kedua, maka ketika media sudah kita tetapkan, sudah kita pilih, baru kemudian kita akan melakukan strategi pengembangan pesan. Baru kemudian kita lanjut pada produksi media yang tentu saja mesti diikuti lebih dahulu dengan uji coba media. Lalu masuk pada perencanaan manajemen program. Yang tadi saya katakan, selama kegiatan program itu dirancang misalnya untuk 1 tahun, maka selama 1 tahun itu program-program komunikasi apa saja yang akan diberikan kepada khalayak sasaran. Dibuatlah timeline dan rundown-nya secara detail. Nah, disinilah aspek manajemen kemudian menjadi hal yang tak terhindarkan. Disinilah kemudian berbagai sumber
daya dimainkan. Sumber daya manusia, sumber daya teknologi, sumber daya keuangan, sumber daya waktu, dan seterusnya, dan seterusnya. Terakhir, pada langkah yang ke-8 adalah bagaimana kemudian seorang pegiat perencana program komunikasi merencanakan kegiatan monefnya. Bagaimana kegiatan itu nanti dimonitor, bagaimana nanti kegiatan itu dievaluasi. Ini adalah bagian yang bukan dikerjakan nanti ketika program komunikasi dieksekusi. Tidak. Tapi pada saat perencanaan dibuat, kita juga sudah membuat perencanaan monefnya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, langkah-langkah di dalam perencanaan program komunikasi. Anda boleh pilih, mau model yang pertama, model yang kedua, atau model yang ketiga. Saya pribadi lebih suka pada model yang ketiga, yang biasanya itu yang kami laksanakan. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita masuk pada tataran yang lebih detail tentang analisis situasi. Ini sebenarnya pengulangan pada konteks yang lain yang pernah saya singgung di modul 2. Mari kita lihat. Saudara-saudara, di dalam analisis situasi, maka ini akan terkait dengan cakupan wilayah. Seberapa besar cakupan wilayah yang akan kita mainkan di dalam perencanaan program komunikasi? Levelnya nasional kah? Atau di level provinsi kah? Atau di level kabupaten kota kah? Atau di level kecamatan kah? Atau kemudian tingkat yang paling kecil kelurahan di RT RW, atau misalnya pada sebuah perusahaan. Itu yang kita sebut dengan cakupan wilayah. Kemudian analisis situasi juga akan mencakup pemahaman kita tentang khalayak terhadap isu itu sendiri. Bagaimana kemudian khalayak mempersepsi isu atau masalah yang akan kita buat solusinya dalam bentuk program komunikasi. Bagaimana kemudian opini khalayak tentang isu. Jadi bukan saja pada karakteristik fisik, segmen demografi, sosiografi, psikografi, geografinya, tetapi kemudian justru masalah isu itu menjadi masalah yang penting kita ketahui di dalam sikap pandang khalayak. Dan yang terakhir yang kita lakukan analisis situasi itu adalah bagaimana kecenderungan perilaku khalayak di dalam menghadapi isu-isu atau masalah yang memang akan coba kita pecahkan. Itulah yang disebut dengan analisis situasi. Mari kita kemudian masuk pada aspek audit komunikasi. Sepintas tadi saya paparkan. Audit komunikasi ini akan terkait dalam konteks kepemilikan media. Media apa saja yang dimiliki oleh khalayak sasaran? Cukupkah pada kepemilikan? Tidak. Bisa jadi khalayak memiliki media, tapi apakah dia menggunakan? Belum tentu juga. Seberapa intens dia menggunakan? Itu yang wajib juga kita ketahui. Jadi setelah kita menginventarisir kepemilikan, maka tahap berikutnya adalah bagaimana pola penggunaan media massa, media baru yang berbasis internet. Ini perlu kita dalami. Agar apa? Agar kita bisa kemudian menetapkan strategi media yang sesuai dengan khalayak. Saudara-saudara sekalian, tidak selamanya program-program yang kita sampaikan kepada khalayak itu menggunakan media-media massa atau media-media luar ruang atau media-media yang berbasis internet. Tidak menutup kemungkinan kita pun juga mengimplementasi program menggunakan pola perilaku khalayak itu sendiri di dalam komunikasi. Mungkin apakah mereka biasa berbincang tentang berbagai hal itu di pengajian, di posyandu, atau bahkan di warung-warung kopi dan sebagainya. Atau ibu-ibu di arisan misalnya.
atau biasa mereka kemudian mengacu pada opinion leader, itu semua yang akan kita bahas. Nah, saudara-saudara sekalian, analisis situasi, audit komunikasi itu bisa kita eksekusi, bisa kita lakukan wujudnya melalui riset formatif. Mari kita bedah tentang riset formatif ini. Untuk apa riset formatif ini? Tentu saja riset formatif dilakukan untuk mendapatkan data dasar dan kebutuhan khalayak sasaran yang lengkap dan akurat. Itulah kemudian kita coba gali melalui riset formatif. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau Anda kemudian membuat perencanaan program komunikasi yang tidak berbasis riset, saya khawatir kemudian kegagalan akan menjadi tamu Anda. Riset ini penting untuk dilakukan. Saudara-saudara sekalian, di dalam riset formatif ini, kita akan mencoba mengkonstruksi program itu menjadi lebih baik. Sekali lagi, kita untuk mengkonstruksi program itu untuk menjadi lebih baik. Sehingga nanti melalui riset formatif ini kita akan memperoleh data, sehingga apa yang nanti akan kita kembangkan menjadi tepat fokus, tepat khalayak sasaran, tepat pesannya, tepat salurannya, dan tepat kemudian agen perubahan atau komunikator-komunikator yang akan kita mainkan. Bagaimana metodenya? Bagaimana tujuannya? Bagaimana data yang akan mesti kita kumpulkan? Oke, kita berangkat pada tujuan dulu. Untuk apa riset formatif itu dilakukan? Untuk memperoleh bukti empiris adanya masalah yang perlu ditangani melalui kegiatan program komunikasi. Untuk menganalisis tingkat atau kondisi kesadaran dan perilaku pada objek program komunikasi yang melekat pada khalayak. Dan yang ketiga adalah untuk merancang format evaluasi atau monitoring dan evaluasi pada program komunikasi. Itu tujuan di dalam riset formatif. Metodenya seperti apa? Kita bisa menggunakan berbagai macam metode. Biasanya mixed method seperti ini. Kita menggunakan survei khalayak, survei petugas penyuluh dan sebagainya. Kita bisa juga melakukan riset ini dengan metode wawancara terstruktur, wawancara mendalam. Kita juga bisa menggunakannya lewat observasi, termasuk observasi partisipatif misalnya. Dan juga kita bisa lakukan menggali data dengan metode FGD dan sebagainya. Data apa yang mesti kita kumpulkan? Banyak data yang mesti kita kumpulkan. Tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku khalayak itu sendiri terhadap berbagai aspek yang mereka butuhkan dari sumber masalah yang ingin dipecahkan. Konsep dan vocabulary yang khalayak gunakan. Keyakinan tentang penyebab masalah versi khalayak seperti apa? Itu mesti kita gali. Pola penanggulangan masalah. Khalayak berharap ini bisa diatasi dengan cara seperti apa? Kita gali. Kita tidak boleh terjebak bahwa di dalam mengatasi masalah itu orientasinya pada diri kita. Oh, saya ingin, menurut saya seperti ini. Tidak. Kita harus melihat kondisi yang real yang ada pada khalayak. Versi mereka seperti apa? Bahwa nanti kita munculkan juga beberapa penyempurnaan dari versi kita. Tentu saja itu tidak akan jadi masalah. Tapi basis yang utamanya adalah sikap pandang khalayak itu sendiri, bagaimana di dalam memandang masalah dan di dalam menanggulangi masalah. Kita akan lihat data dalam konteks kemampuan ekonomi dan sebagainya.
Saudara-saudara sekalian, itulah materi tentang langkah-langkah di dalam perencanaan komunikasi. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Tentu saja kita akan bertemu kembali nanti pada pekan depan di dalam sesi perkuliahan secara hybrid. Saya berharap Anda sudah menyiapkan catatan. Anda sudah menyiapkan berbagai hal yang perlu dikonfirmasi, perlu kita diskusikan. Kita diskusi panjang lebar nanti di kelas secara detail. Sampai bertemu pekan depan di kelas hybrid. Saudara-saudara sekalian, sampai jumpa. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran pada topik bahasan selanjutnya. Ingat, semangat sehat, belajar, dan belajar. Terima kasih.